Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Senang sekali saya Winda Anggraini kembali menjumpai Anda tentunya dalam Sapa Sulsel. Nah saudara, saat lagi kita akan memperingati nih HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Sebentar lagi kita 17-an ya. Banyak cara yang dilakukan setiap orang untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan touring kemerdekaan yang dilakukan oleh salah satu komunitas di Kota Makassar. Kira-kira mengapa sih diadakan touring kemerdekaan ini dan seperti apa kegiatannya? Saya sudah bersama dengan bro-bro dari komunitas Master of Torsi Riders Indonesia. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, nah yang di tengah ini ada Bro Darmin ya, selaku koordinator wilayah MT Riders Indonesia, dan ditemani oleh Bro Iip selaku humas dari MT Riders Indonesia Celebes. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita bahas soal touring kemerdekaan, komunitas MT Riders Indonesia ini sebenarnya apa sih? Mungkin pengen tahu nih pemirsa di rumah. Iya, jadi mungkin sedikit saya bisa bahasakan bahwa MT Riders itu sebenarnya organisasi motor yang dibentuk pada tanggal 6 September 2015, di mana tujuannya untuk menyatukan pengendara MT series Yamaha. Jadi dalam Yamaha itu sendiri memproduksi unit motor MT Master of Torsi yang ber-cc dari 1100 sampai 250. Sebenarnya untuk di luar negeri juga ada yang 125 cc, cuman untuk pasar Indonesia masih di kisaran 250 yang paling rendah. Nah, jadi tujuannya itu mempersatukan kita dalam satu wadah sosial, di mana di dalamnya nanti itu akan kita bentuk suatu kegiatan yang bisa berefek kepada masyarakat, baik dalam bentuk kegiatan sosial ataupun kegiatan kunjungan wisata ke tempat-tempat di wilayah Indonesia. Kayak gitu. Kalau MT Rider sendiri ini sudah berapa lama ada di Kota Makassar saja atau seluruh Indonesia? Kalau MT Riders jadi satu itu didirikan di Jakarta awalnya 2015. Jadi semuanya tersebar di seluruh Indonesia, bukan cuma di Jakarta doang. Jadi di Indonesia itu ada beberapa chapter terkait masalah. Jadi untuk wilayah itu namanya chapter. Nah, kayak di Celebes sendiri, Sulawesi Selatan itu di Agustus 2016 baru terbentuk. Jadi karena mungkin penyebaran unit MT-nya sendiri masih jarang waktu itu. Jadi saya dalam hal ini mencoba mewadahi teman-teman pengguna MT di area Sulawesi untuk bergabung di MT Riders sendiri. Oh, jadi khusus untuk Sulawesi Selatan kalau MT Riders Celebes itu? Untuk Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Oh, jadi Sulawesi Selatan dan juga Indonesia Timur bergabung di dalam. Nah, kita penasaran ya mau lihat seperti apa kegiatan touring dari MT Riders Indonesia Celebes. Kita bisa lihat di layar kaca Anda, saudara, seperti apa. Nah, ini bisa Anda saksikan. Ini kapan ini? Ini 2018. 2 tahun lalu berarti ya? 2 tahun lalu kita, karena kan di tiap tahun itu sebenarnya kita ada event tahunan. Tiap Agustusan itu kita adakan touring kemerdekaan. Oh, baik. Jadi tiap tahun dari 2016, 17, 18, ini yang 2018 kita ke Manado waktu itu. Jadi dari Kota Makassar startnya? Dari Kota Makassar. Kita start dari Kota Makassar menuju Manado. Berapa hari baru sampai ke Manado? Jadi itu kan ada beberapa etape itu di tiap kota-kota yang kita singgahi. Dari etape pertama sampai ke Mamuju, dari Makassar Mamuju, terus Mamuju ke Palu, Palu ke Gorontalo, habis itu Gorontalo ke Manadonya. Itu estimate time kita ngambilnya sekitar 5 hari untuk memaksimalkan istirahat juga di jalan. 5 hari sampai ke Manado ya? Sampai ke Manado. Sampai ke Bro Iip. Bro Iip udah berapa lama bergabung di MT Riders Indonesia Celebes? Kalau saya mungkin baru 2 tahunan, Mbak.
Oh, 2 tahunan. Pengalamannya seperti apa? Ya, kalau untuk pengalaman sendiri, mungkin pada dasarnya saya belum pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas yang jauh melampaui batas anak motor. Tapi sudah pernah touring? Pada saat saya di MT Riders Indonesia, itu kegiatan-kegiatan yang seperti yang dibahasakan tadi, touring, itu saya sering atau rutin lakukan pada saat hari libur. Oke, tapi kalau di MT Riders Celebes ini sudah ada berapa chapter di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur? Semua kota sudah ada anggotanya? Kalau untuk chapter sendiri hampir semua, Mbak. Wilayah di Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi. Untuk khusus Sulawesi Selatan ya sudah hampir semua. Berapa Bro Darmin chapternya? Untuk sementara rata-rata di kota besar sudah ada sih. Parepare, Pangkep. Kalau Maros kan agak dekat dari Makassar, jadi kita jatuhkan aja di Makassar. Nah, jadi untuk beberapa kabupaten besar itu, Kotif Palopo misalnya, Sidrap, Parepare, Pangkep, Bulukumba juga ada beberapa orang, Bantaeng. Rata-rata ada sih semuanya. Kalau untuk di Sulawesi Selatan, anggotanya ada berapa nih? Kalau di area Celebes itu kisaran 200 lah. 200-an member untuk area Sulawesi Selatan dan Sulawesi lah pada umumnya, termasuk Manado, Gorontalo, Palu, sampai ke Papua juga ada tuh. Sekitar 200 member. 200 member untuk area Indonesia Timur. Kegiatannya apa saja nih antara member di MT Riders Indonesia? Ada kegiatan sosial atau seperti apa? Pasti. Jadi tiap kegiatan yang kita laksanakan itu, event-event yang kita laksanakan, dalam event itu pasti ada kegiatan, kita sisipkan kegiatan yang menyentuh ke masyarakatnya sendiri. Bakti sosial lah, kita perkecil ke bakti sosial. Semisalnya penggalangan dana untuk perbaikan masjid, ataupun musola, ataupun ke fakir miskin, semua itu kita laksanakan pada saat tiap event. Jadi tidak monoton kita laksanakan kegiatan touring menuju tempat wisata doang. Kita tetap bagaimana caranya organisasi motor kita ini bisa mengabdi ke masyarakat juga, kayak gitu. Biasanya dalam eventnya sendiri, kegiatannya itu berapa kali dilakukan dalam sebulan? Kalau sebulan kita rutinitasnya sebenarnya sih untuk riding doang ya. Dalam sebulan itu ada kegiatan Sunmori misalnya, Sunday morning riding. Itu untuk wilayah sini Makassar, paling kita ngambil jarak trek-trek pendek doang tuh. Ke Malino, Sopeng, bolak-balik lagi kayak gitu. Nah, adapun kalau untuk event triwulan itu ada event yang biasa kita laksanakan per 3 hari lah, 3 hari perjalanan bolak-balik. Itu di situ kita sisipkan kegiatan sosialnya juga. Jadi tidak hanya touring saja, tapi ada juga kegiatan sosial ya, yang menyentuh ke masyarakat. Nah, gitu. Saudara, di 17-an tahun ini nanti MT Riders Indonesia Celebes juga akan melaksanakan touring kemerdekaan, betul ya? Iya. Nah, seperti apa sih kegiatan touring kemerdekaan itu? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Masih bersama dengan teman-teman dari Master of Torsi Riders Indonesia. Bro Darmin, katanya nanti deket-deket ini mau adakan touring kemerdekaan ya? Insya Allah. Jadi beberapa hari ke depan itu, bukan sisa berapa hari lagi sih. Itu kita, yang lalu kan sudah ke Manado tuh, 2018, 2017 Bulukumba. Sekarang ini kita planningnya ke Kendari rencananya. Ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini yang keberapa nih? Berarti yang ketiga. Yang ketiga untuk touring kemerdekaannya. Jadi tiap chapter itu, tiap wilayah di bawah naungan MTRI nasional, masing-masing wilayah itu mengadakan touring nasional. Jadi serentak. Serentak, bukan cuma di Celebes doang yang kita adakan, di teman-teman di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Sumatera, semuanya mengadakan event yang bersamaan. Touring kemerdekaan. Tapi apakah satu kota juga atau beda?
konteksnya mereka yang tentukan sih, jadi kebebasan untuk menentukan tracknya kemana, jalurnya kemana dari masing-masing wilayah itu bebas menentukan. Jadi mereka punya kewenangan tersendiri untuk menentukan tracknya kemana. Oke, saya ke Bro Iip nih, kalau di touring kemerdekaan yang ketiga ini rangkaian kegiatannya apa saja sih? Kalau untuk rangkaian kegiatan sendiri itu hal yang utama pasti pengibaran bendera merah putih, Mbak. Nah, itu kita pusatkan nanti di suatu pulau. Jadi sembari kita melakukan perjalanan touring itu kita eksplor wisata. Oke, jadi touring sembari eksplor wisata. Nanti juga ada pengibaran bendera merah putih. Nah, ini dimulai dari kapan touringnya? Kalau untuk touringnya sendiri itu kita ambil tanggal 15. Tanggal 15 Agustus. Betul. Ada berapa orang yang berangkat? Kalau untuk starting itu ada sekitar 15-an, Mbak. 15 orang 15 dari orang. Sulawesi Selatan? Itu dari Sulawesi Selatan. Baik. Terus kan ini untuk ke Kendari ini kan cukup jauh juga ya. Kalau misalkan naik pesawat ya cuma 1 jam. Iya, Ini naik motor membutuhkan berapa lama nih untuk sampai ke sana? Kalau untuk estimasi waktu kita target ya 12 jaman sampai sehari lah. Sehari baru kita masuk ke wilayah Tenggara. Oke. Tanggal 17 Agustus itu kegiatannya apa, Bro Darmin? Kalau untuk kegiatan, jadi rundown acara kita itu planningnya kita 15 berangkat tuh, 15 pagi. Sampai di pos pertama kayaknya di daerah Tenggara, pulau Tamborasi. Di Tamborasi. Mungkin kita stay di situ, istirahat dulu. Besoknya karena kita upayakan riding itu nggak sampai malam. Jadi kita planningnya riding diupayakan tidak riding malam. Sampai di titik pertama Tamborasi mungkin kita istirahat dulu, besoknya kita lanjut lagi pagi sampai ke kota Kendarinya. Oke, pengibaran benderanya tanggal berapa? Pengibaran benderanya di tanggal 17. Jadi tanggal 16 sampai ke 16 malam mungkin kita nyampe Kendari, kita prepare lagi, istirahat, terus prepare buat besok menyeberang ke Pulau Bokori. Namanya Pulau Bokori. Ada pulau lumayan indah menurut kita sih di sana itu. Jadi di situ nanti pengibaran nanti untuk pengibaran benderanya kita adakan di sana. Habis itu setelah kegiatan planningnya kita memanjang sana ke panti asuhan. Oke, tetap mungkin mengadakan kegiatan sosial. Iya. Nah, tapi sebagai riders kan ya, ini untuk mengendarai kendaraan kan juga harus memerhatikan aspek safety dan juga keselamatan. Kalau dari teman-teman MTRI Salai-Bes ini seperti apa? Jadi masalah safety riding sendiri kebetulan kami ada beberapa, termasuk Goip itu termasuk instruktur dari Yamaha Riding Academy. Jadi merupakan instruktur dari Yamaha Riding Academy, termasuk saya juga. Jadi itu pun kita maksimalkan ke teman-teman yang berangkat semua menggunakan safety gear lengkap, termasuk sarung tangan, helm, sepatu, jaket, semuanya mengikuti standar kelengkapan touring yang mesti dipakai. Nah, jadi semua itu termasuk kendaraan juga. Sebelum berangkat kita di-scanning dulu kendaraannya. Jadi ada pemeriksaan kendaraan dari divisi tatip, mungkin dicek semua. Yang misalkan tidak bisa berangkat atau membahayakan pada saat di perjalanan itu di skip dulu, disimpan dulu kendaraannya. Karena apa? Diupayakan betul-betul kita bisa safety nih dalam perjalanan, karena bukan perjalanan dekat sih masalahnya ya, butuh tenaga yang kuat, orangnya pun mesti kayak gitu. Kita ngecek fisik, apakah kondisinya masih sehat atau gimana, itu kita periksa semua. Karena bukan apanya, ada apa-apa di jalan yang termasuk tanggung jawab kita bersama juga jika ada apa-apa. Nanti yang riding satu motor satu orang atau satu gimana? Motor satu orang. Jadi kita menghindari karena kalau kita boncengan biasanya itu konsentrasi kita agak kurang dalam berkendara. Karena apa? Beban di belakang itu merupakan suatu pertimbangan juga. Kalau kita jalan jauh, belum lagi pakaian ataupun apa yang kita bawa kan harus ada di belakang. Oke, kalau Bro Iip sendiri tantangan kalau lagi touring apa nih? Kalau tantangan itu kita kan pada dasarnya unitnya ini 250, jadi
sedikit was-was lah pada saat main di kecepatan tinggi gitu. Pas masuk ke jalur lintasan yang mungkin baru kami lewati atau saya lewati itu, di situ sedikit menantang. Oke, tapi tetap harus jaga keselamatan ya, dan kita juga selalu mengupgrade skill teman-teman di MTRI dengan melakukan pengenalan atau edukasi mengenai safety riding itu sendiri. Oke, nah kalau sekarang kan di Kota Makassar ataupun juga Sulawesi Selatan banyak nih komunitas motor ya. Betul. Dari berbagai merek, kemudian berbagai jenis. Tapi apa sih yang membedakan MT Riders Indonesia ini dan bagaimana menyikapi banyaknya komunitas motor biar bisa tetap bertahan nih? Jadi mungkin kita basically ya, dari awal tujuan kita tujuan kita berorganisasi itu kebersamaan dan kekeluargaan. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang kita terapkan ke lingkup MTR itu, kita terapkan itu. Kebersamaan dan kekeluargaannya. Karena apa? Jika terjadi suatu masalah tidak menutup kemungkinan di setiap organisasi pasti akan ada masalah. Entah itu karena konflik personal ataupun apa, kita selesaikan secara kekeluargaan biar bisa dirangkul semua kembali. Efeknya sih biar kita bisa lebih bertahan lebih jauh kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai komunitas motor sekarang sudah banyak juga. Banyak banget. Terus habis itu biasa kalau dilihat ya, image dari anak-anak geng motor itu sendiri, komunitas motor itu sendiri, biasanya apaan sih nih touring-touring, apaan sih? Nah, jadi tuh gimana? Memang itu suatu tantangan juga buat kita sebenarnya, karena saya main motor dari 2008 itu sampai sekarang memang agak jauh perubahan yang signifikan yang saya lihat. Dari dulunya kita cuma ada beberapa klub motor, sekarang sudah membludak. Saya lihat terlalu banyak klub motor, sementara basically apa yang menjadi dasar kita bermotor itu sendiri nggak ditampakkan sama mereka. Terkait masalah, kita ini contoh loh, kita contoh di masyarakat bahwa klub motor itu semestinya menjadi contoh untuk masyarakat. Bagaimana berkendara yang baik. Kalau misalkan kayak ada geng-geng motor nih yang saat ini melakukan tindakan kriminalitas, gimana nih? Itu dia tuh. Itu dia tuh. Jadi tantangan buat kita juga. Karena apa? Geng motor kan beda dengan komunitas kita nih yang notabene terdaftar di kementerian, terdaftar sama pemerintah bahwa kita mempunyai klub atau komunitas. Sementara geng motor kan sekumpulan orang-orang yang berkumpul dan melakukan disinyalir akan melakukan tindak kriminal. Itu yang namanya geng motor. Beda dengan kita yang terdaftar di kementerian, merupakan mitra dari kepolisian ataupun sebagai pelopor berlalu lintas di jalan raya. Oke, pelopor berlalu lintas di jalan raya. Bro Iip, ini biar dijadikan contoh juga sama pemirsa yang menyaksikan kalau beraktivitas atau berkendara naik motor di jalan sebaiknya seperti apa? Jadi kita berharapnya semua pengguna roda 2 terkhusus atau teman-teman yang hobi di motor lebih mementingkan tentang safety diri sendiri dan keadaan di sekitar ketika berkendara. Jangan sampai itu dapat mencelakakan orang lain ketika kita melakukan perjalanan misal. Jadi kelengkapan itu harus betul-betul kita harus dilengkapi kelengkapan untuk berkendaranya. Nah, saya ke Bro Darmin terakhir, kalau misalkan ada pemirsa Kompas TV yang ingin mendaftar mungkin menjadi bagian dari MT Riders Indonesia Selebes, seperti apa infonya, singkat, di mana media sosialnya? Jadi kalau untuk bisa bergabung sih kita simpel aja sih, mempunyai unit MT Series, MT Series, kita sangat terbuka buat teman-teman, entah itu pengguna MT15, MT25 ataupun pokoknya seri MT lah. Semisal mau bergabung, kita ada di Instagram
MTRI Celebes. Facebook juga ada, fanspage Facebook MTRI Celebes. Atau kalau misalnya mau gabung ke nasional juga nggak apa-apa, ada di MT Riders Indonesia juga ada kok. Oke, jadi bisa dikepoin ya media sosialnya. Media sosialnya bisa semua ada dikepoin, kontak-kontaknya di situ. Oke, ada, terima kasih Bro semua. Darmin dan juga Thank you. Bro Iip atas waktunya hari ini. Sukses untuk turun kemerdekaannya. Semoga Amin. semua dalam keadaan selamat ya dan Amin. sehat. Pokoknya sampai di tujuan untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan lagu dari Lyodra tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Winda Anggreni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.